Salah satu kutipan paling terkenal dari Morgan Housel adalah ini. Planning is important, but the most important part of every plan is to plan on the plan not going according to plan. Pernyataan ini, jika direnungkan dalam-dalam, terdengar hampir seperti paradoks. Tapi justru disitulah letak kebijaksanaannya. Kita hidup di dunia yang tak bisa diprediksi. Seberapa banyak pun kita membaca buku keuangan, menghitung inflasi, atau memperkirakan return investasi, ada satu faktor yang tak pernah bisa kita kontrol sepenuhnya, ketidakpastian. Mari kita bayangkan seseorang bernama Aditya. Ia seorang pekerja profesional berusia 32 tahun yang sangat teliti dalam merancang keuangan pribadinya. Ia memiliki spreadsheet dengan proyeksi keuangan sampai umur 65. Ada kolom untuk dana pensiun, dana darurat, asuransi, sampai proyeksi biaya sekolah anaknya yang belum lahir. Semua terlihat sempurna di atas kertas. Namun, 2 tahun kemudian, perusahaan tempatnya bekerja terkena imbas resesi global dan ia di PHK. Lalu, pandemi yang tak pernah ia prediksi menghantam. Investasinya di sektor perhotelan anjlok. Rencana pensiun yang tampak solid, tiba-tiba berubah menjadi lembaran kertas yang tak berdaya. Apa yang terjadi pada Aditya bukan hal langka. Kita semua bisa menjadi dirinya. Dan inilah pesan penting dari Housel, rencana yang terlalu kaku justru bisa membuat kita rapuh. Dunia berubah, dan kita harus siap berubah bersamanya. Disinilah konsep margin of safety menjadi sangat krusial. Dalam dunia teknik, margin of safety berarti memberi batas ekstra pada jembatan agar tak ambruk meski ada kelebihan beban. Dalam dunia keuangan, ini berarti tidak mengasumsikan skenario terbaik sebagai standar perencanaan. Morgan Housel menekankan bahwa, the most important part of every plan is planning on your plan not going according to plan. Dalam praktiknya, ini berarti, jangan berasumsi return saham selalu 12% per tahun. Siapkan rencana kalau hanya tumbuh 5% saja. Jangan mengandalkan 2 sumber pemasukan. Kalau bisa, punya 3 atau 4. Jangan berasumsi karir akan selalu naik. Sisakan dana darurat bahkan di masa naik daun. Housel percaya bahwa mentalitas ini bukan tentang pesimisme. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk optimisme realistis. Kita tahu dunia bisa mengejutkan kita. Maka kita bersiap, not untuk kalah, tapi untuk bertahan dan menang dalam jangka panjang. Di dunia yang berubah cepat, fleksibilitas jauh lebih berharga daripada kecerdasan. Anda bisa menjadi orang paling pintar secara teori, tapi jika Anda kaku, maka satu guncangan bisa menggulingkan semua. Housel mengibaratkan ini seperti kapal di tengah badai. Kapal yang terlalu keras bisa patah diterjang ombak. Tapi kapal yang lentur, yang bisa bergoyang dan menyesuaikan arah, justru bisa bertahan. Fleksibilitas ini bukan hanya soal strategi keuangan, tapi juga soal gaya hidup. Mampu menurunkan gaya hidup sementara waktu tanpa merasa harga diri Anda runtuh. Mampu beralih karir tanpa terlalu takut memulai dari bawah. Mampu menunda ambisi finansial tanpa merasa gagal. Inilah bentuk kekayaan yang paling langka. Kemampuan untuk berkata, saya bisa berubah arah tanpa panik. Dan dalam dunia modern yang penuh ketidakpastian, ini adalah aset yang luar biasa berharga. Housel menyarankan agar kita berhenti bertanya, apa yang akan terjadi tahun depan, dan mulai bertanya, apa yang akan saya lakukan jika apapun terjadi tahun depan. Ia menyebutnya sebagai resilience-based planning. Ini bukan tentang jadi peramal. Ini tentang membangun sistem keuangan pribadi yang tetap bertahan bahkan saat skenario terburuk menghantam. Berikut beberapa prinsipnya. Jangan terikat pada satu sumber penghasilan. Jangan terlalu percaya pada pertumbuhan ekonomi linear. Miliki buffer waktu dan uang. Jangan pernah meremehkan kejadian langka yang berdampak besar. Kita tidak bisa tahu kapan krisis ekonomi akan datang, kapan pandemi berikutnya muncul, atau kapan teknologi menggantikan pekerjaan kita. Tapi kita bisa bersiap. Namun, ada satu dimensi yang tak kalah penting dan seringkali terabaikan, waktu. Morgan Housel berkali-kali menekankan bahwa waktu bukan sekadar variabel dalam rumus bunga majemuk. Waktu adalah aset tak tergantikan. Ia adalah sumber daya utama yang menentukan apakah kekayaan akan berkembang atau justru habis sebelum dinikmati. Dan yang lebih penting lagi, waktu bukan hanya bekerja untuk uang. Uang juga bekerja untuk membebaskan waktu. Kita hidup di era yang mengagungkan kecepatan. Segala hal harus instan. Dari pengiriman makanan, viralitas konten, hingga iming-iming,
cepat kaya dalam 30 hari. Tapi kekayaan yang sejati, seperti kata Housel, bukanlah hasil dari kecepatan, melainkan hasil dari kesabaran. Ia memberi contoh Warren Buffett. Banyak yang tahu bahwa Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia. Namun yang sering diabaikan adalah fakta bahwa Buffett mulai berinvestasi sejak usia 10 tahun, dan sebagian besar kekayaannya diperoleh setelah usianya melewati 60 tahun. Ia kaya bukan hanya karena dia investor hebat, tetapi karena ia telah memberi waktu cukup lama bagi kekayaannya untuk bertumbuh. Salah satu cara paling ampuh untuk menjadi kaya adalah membiarkan investasi bekerja selama mungkin. Morgan Housel. Dengan kata lain, waktu adalah pengali terbesar dalam kekayaan, dan siapapun yang ingin membangun kekayaan sejati harus menghargai waktu lebih dari sekadar angka. Konsep ini dikenal sebagai delayed gratification, kemampuan untuk menahan diri dari kepuasan sesaat demi hasil yang lebih besar di masa depan. Housel menjadikan ini sebagai pondasi utama bagi kebebasan finansial. Mengelola uang bukan soal teknik rumit atau aplikasi canggih, tapi lebih pada kemampuan untuk berkata, "Saya bisa beli ini sekarang, tapi saya memilih untuk tidak." Dan keputusan sederhana ini, jika dikalikan selama 10, 20, 30 tahun, dapat menghasilkan kekayaan yang tidak bisa dicapai hanya dengan gaji tinggi. Uang bukan hanya tentang apa yang kamu hasilkan, tapi tentang apa yang kamu simpan dan seberapa lama kamu bisa membiarkannya tumbuh. Morgan Housel. Salah satu definisi kekayaan yang paling manusiawi dari Housel adalah, kekayaan adalah kemampuan untuk mengendalikan waktumu sendiri. Pikirkan ini, Anda mungkin punya gaji besar, tapi kalau Anda tidak bisa mengambil cuti tanpa takut dipecat, apakah itu benar-benar kaya? Anda bisa punya mobil mewah, tapi kalau Anda tidak punya waktu menikmati hidup di luar jam kerja, apakah itu kemewahan? Morgan Housel memutar balik logika lama bahwa uang selalu ditukar dengan waktu. Menurutnya, uang yang baik justru mengembalikan waktu ke tangan Anda, memberi Anda ruang untuk berhenti, berpikir, memilih, dan hidup sesuai ritme yang Anda inginkan. Ketika berbicara tentang keuangan, bunga majemuk, compound interest, sering diasosiasikan hanya dengan investasi. Tapi Housel memperluas pemahamannya. Hidup manusia pun berjalan dengan prinsip yang sama. Kebiasaan baik yang dilakukan selama 10 tahun akan menghasilkan hasil luar biasa. Perilaku keuangan yang disiplin selama 15 tahun bisa menghasilkan kebebasan yang tidak bisa dibeli oleh promosi jabatan. Menabung konsisten selama 20 tahun bisa mengalahkan orang yang berinvestasi besar tapi tidak konsisten. Dengan kata lain, waktu memperbesar dampak kecil menjadi hasil luar biasa. Ini adalah alasan mengapa orang yang biasa saja dalam hal penghasilan bisa mengalahkan orang yang luar biasa, tapi tidak sabar. Di dunia modern, waktu Anda sering menjadi milik orang lain. Bos Anda menentukan kapan Anda mulai dan selesai bekerja. Media sosial mencuri waktu tanpa Anda sadari. Gaya hidup yang dibentuk oleh budaya konsumerisme membuat Anda bekerja lebih keras hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Morgan Housel menegaskan bahwa kebebasan finansial bukan hanya soal punya banyak uang, tapi tentang punya kendali atas siapa yang mengambil waktu Anda, dan kapan. Kaya adalah bisa bangun tidur dan melakukan apapun yang kamu mau, kapanpun kamu mau. Tulisan Morgan Housel. Mari renungkan satu hal yang mungkin paling penting dari bab ini. Banyak orang mengejar uang dengan mengorbankan waktu. Tapi orang bijak membiarkan uang bekerja untuk memberi mereka waktu. Itulah titik balik paling penting. Karena pada akhirnya, waktu adalah sumber daya yang tidak bisa dibeli kembali. Kita bisa kehilangan uang dan mendapatkannya lagi. Tapi waktu yang habis selamanya. Dalam semesta pemikiran Morgan Housel, uang bukanlah tujuan akhir. Tapi alat, dan waktu adalah tujuan utama. Bukan tentang menjadi kaya secepat mungkin, tapi tentang mencapai titik di mana Anda bebas memilih hidup seperti yang Anda inginkan. Bab selanjutnya akan membahas tentang ketidakpastian dan mengapa menerima bahwa Anda tidak tahu masa depan adalah langkah finansial paling cerdas yang bisa Anda ambil. Your greatest financial asset is your time. Use money to buy it back. Di dunia yang terus berubah, banyak orang mencari satu hal dari uang mereka, keamanan. Mereka ingin merasa aman dari badai ekonomi, dari kehilangan pekerjaan, dari krisis global yang datang tiba-tiba. Tapi seperti yang dijelaskan Morgan Housel, keamanan finansial sejati bukanlah sesuatu yang bisa dijamin, itu adalah ilusi yang dibentuk oleh rasa kendali, bukan kenyataan.
Banyak orang jatuh ke dalam jebakan membuat rencana keuangan yang sangat rinci, dari tabel pensiun sampai rencana asuransi jangka panjang. Namun, menurut Housel, masalah terbesar dari rencana sempurna adalah asumsi bahwa dunia akan tetap seperti yang kita prediksi. Ekonomi bisa berubah, teknologi bisa menggantikan pekerjaan, kesehatan bisa menurun dalam sekejap. Housel menyarankan bahwa fleksibilitas jauh lebih penting daripada prediksi yang presisi. The most important part of every plan is planning on your plan not going according to plan. Morgan Housel, rencana yang baik bukan yang sempurna, tapi yang mampu beradaptasi saat kenyataan berubah. Contoh paling nyata dari ini adalah investasi yang tampak stabil namun penuh risiko tersembunyi. Banyak orang tergoda untuk memasukkan semua dananya ke properti atau obligasi tertentu karena terlihat aman. Tapi kenyamanan itu sering menutupi risiko sistemik, seperti krisis 2008. Morgan Housel mengajak kita melihat kembali, bahwa hal-hal yang terlihat tenang di permukaan sering menyembunyikan badai besar di bawahnya. Karena itu, jangan biarkan rasa nyaman membuatmu lengah. Banyak orang kaya menjadi bangkrut karena mengabaikan satu prinsip ini. Mereka terlalu percaya diri dengan satu jenis aset, entah itu saham teknologi, mata uang kripto, atau properti mewah. Padahal, diversifikasi adalah satu-satunya free lunch dalam dunia finansial. Housel menjelaskan bahwa menyebar risiko adalah cara paling masuk akal untuk menciptakan rasa aman dalam jangka panjang. Jangan letakkan semua telur di satu keranjang, dan bahkan jika kamu meletakkannya di dua keranjang, pastikan dua-duanya tidak berada di dalam mobil yang sama. Housel menekankan bahwa keamanan bukan berasal dari jumlah uang tertentu. Banyak orang dengan kekayaan luar biasa masih hidup dalam kecemasan finansial. Mengapa? Karena mereka tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, seseorang dengan pengeluaran sederhana dan hidup tanpa utang bisa merasa jauh lebih aman daripada seseorang yang punya 10 rumah tapi terikat banyak cicilan. Keamanan bukan soal banyaknya harta, tapi hubunganmu dengan uang. Di antara semua strategi, Housel sangat menekankan pentingnya memiliki cadangan tunai, emergency fund. Ini bukan soal untung atau rugi, tapi soal perasaan aman dan kemampuan untuk membuat keputusan jernih saat krisis datang. Cash is the oxygen of independence. Tanpa cadangan tunai, keputusan finansial kita cenderung didasari rasa panik, bukan logika. Banyak orang mengabaikan pentingnya perlindungan dasar, asuransi kesehatan, jiwa, dan pensiun. Mereka merasa masih muda dan kuat. Namun menurut Housel, strategi terbaik bukan hanya mencari keuntungan maksimal, tapi meminimalkan dampak dari kejadian terburuk. Tujuanmu bukan menang besar, tapi tidak kalah telak. Housel menyimpulkan bahwa tidak ada sistem finansial yang bebas risiko. Tapi kita bisa menciptakan strategi yang memperkecil dampak buruk dan memberikan ruang bagi kita untuk tetap tenang ketika badai datang. Alih-alih bertanya, bagaimana caranya agar semuanya aman? Tanyakan, bagaimana saya tetap bisa bertahan jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Aman bukan berarti bebas dari risiko, tapi siap menghadapinya. Ilusi keamanan bisa membuat kita lengah dan percaya diri secara berlebihan. Sebaliknya, kesadaran bahwa hidup penuh ketidakpastian justru membuat kita lebih waspada, bijak, dan siap. Morgan Housel mengajak kita untuk melihat keamanan bukan sebagai destinasi, tapi sebagai proses aktif membangun daya tahan finansial. Di dunia keuangan, seringkali kita membayangkan uang sebagai entitas netral, logis, rasional, dan objektif. Seolah-olah uang hanya angka dalam rekening, koin di dompet, atau kertas di tangan. Namun Morgan Housel mengajarkan kita sebaliknya, bahwa uang tidak pernah benar-benar netral. Ia syarat makna, uang membawa emosi, uang membawa masa lalu, uang membawa rasa takut dan harapan, gengsi dan trauma. Di bab ini, kita akan membedah bagaimana persepsi kita terhadap uang dibentuk oleh lebih dari sekadar angka, melainkan juga oleh psikologi personal, narasi budaya, dan pengalaman hidup yang unik. Dan itulah mengapa dua orang dengan jumlah uang yang sama bisa memiliki hubungan yang sangat berbeda terhadapnya. Bayangkan dua orang, satu dibesarkan dalam keluarga miskin yang pernah kehilangan rumah karena gagal bayar kredit. Satu lagi dibesarkan dalam keluarga mapan yang selalu merasa aman secara finansial. Kedua orang ini bisa bekerja di kantor yang sama, mendapatkan gaji yang sama, dan bahkan memiliki saldo tabungan yang sama. Tapi mereka akan memperlakukan uang dengan cara yang sangat berbeda.
Yang pertama mungkin menyimpan uang secara obsesif karena takut masa lalu terulang. Yang kedua mungkin cenderung lebih berani mengambil risiko karena tak pernah mengalami rasa takut kehilangan segalanya. Housel menunjukkan bahwa trauma masa lalu adalah salah satu fondasi dari cara kita berurusan dengan uang. Bahkan keputusan yang tampak irasional di mata orang lain sering kali masuk akal bila dilihat dari perspektif emosi dan sejarah pribadi. Uang juga menjadi cermin status sosial, dan inilah mengapa banyak orang membuat keputusan finansial yang buruk demi tampil kaya. Membeli mobil mewah yang tidak mampu mereka bayar, mengambil cicilan di luar batas kemampuan, menghamburkan gaji demi memenuhi ekspektasi sosial yang tak tertulis, bahwa kita harus terlihat berhasil. Morgan Housel tidak menyalahkan orang-orang ini secara moral. Ia memahami bahwa dorongan untuk diakui, dihargai, dan diterima oleh lingkungan sosial sangatlah kuat. Tapi ia juga mengingatkan, ketika kita menjadikan uang sebagai alat untuk membeli penghormatan dari orang lain, kita justru mengorbankan kebebasan finansial kita sendiri. Kita sering berpikir bahwa uang dibutuhkan untuk membeli barang. Tapi bagi sebagian besar orang, uang dibutuhkan untuk membeli ketenangan pikiran. Itulah sebabnya banyak orang menginginkan tabungan besar, bukan karena mereka ingin membeli sesuatu yang mahal, tetapi karena mereka ingin tidur nyenyak di malam hari. Housel menyebut ini sebagai uang sebagai alat untuk rasa aman. Dan inilah alasan mengapa strategi keuangan tidak bisa sama untuk semua orang. Ada yang lebih nyaman hidup sederhana asalkan memiliki tabungan besar. Ada yang lebih memilih mengambil risiko dengan berinvestasi besar-besaran demi pertumbuhan cepat. Uang bukan hanya alat transaksi, ia juga adalah alat emosi. Apa yang dianggap berisiko, sangat bergantung pada siapa yang melihatnya. Bagi seorang anak muda tanpa tanggungan, investasi agresif di saham bisa terasa wajar. Tapi bagi seorang ibu tunggal dengan 2 anak dan penghasilan pas-pasan, risiko sekecil apapun bisa berarti ancaman terhadap stabilitas hidupnya. Morgan Housel menekankan bahwa kita sering terlalu cepat menghakimi keputusan finansial orang lain. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki definisi risiko yang berbeda, dan bahwa strategi yang tepat untuk satu orang bisa jadi berbahaya bagi orang lain. Salah satu jebakan psikologis terbesar dalam finansial adalah ilusi kontrol. Kita ingin merasa bahwa kita bisa memprediksi dan mengendalikan hasil. Tapi seperti yang Housel katakan, sebagian besar kesuksesan finansial datang dari keberuntungan, dan sebagian besar kegagalan juga bisa datang meskipun kita sudah melakukan segalanya dengan benar. Inilah sebabnya mengapa penting untuk menurunkan ekspektasi dan memperbesar margin keamanan. Jangan anggap pasar akan selalu naik. Jangan anggap penghasilan akan selalu stabil. Rancang sistem keuanganmu agar bisa bertahan bukan hanya di saat segalanya berjalan baik, tapi juga saat hal-hal buruk tak terduga datang. Akhirnya, hubungan kita dengan uang dibentuk oleh narasi. Kita semua punya cerita dalam kepala kita. Saya harus kerja keras karena saya dibesarkan dalam kekurangan. Saya berhak menikmati hidup sekarang karena saya sudah menderita dulu. Saya gak akan pernah kaya, jadi buat apa menabung? Cerita-cerita ini menentukan keputusan finansial kita jauh lebih kuat dibanding angka-angka di spreadsheet. Housel mengajak kita untuk sadar akan narasi yang sedang kita bawa. Dan bila narasi itu merugikan kita, sudah waktunya menulis ulang cerita hidup kita sendiri. Satu hal menjadi jelas, uang bukan sekadar soal matematika. Ia adalah soal perasaan, soal harapan, ketakutan, dan pengalaman hidup. Itulah sebabnya tidak ada satu cara yang benar untuk mengelola uang, yang ada hanyalah cara yang sesuai dengan kondisi psikologismu sendiri. Dan bila kamu ingin menjadi lebih bijak secara finansial, maka bukan hanya angka yang harus kamu pelajari, tetapi juga dirimu sendiri. Dalam hidup dan finansial, seringkali kita berusaha menemukan sebab dari segala akibat. Kita menyukai penjelasan yang linear. Jika A maka B. Jika seseorang kaya, pasti karena mereka bekerja keras, cerdas, dan pandai mengambil risiko. Tapi Morgan Housel mengajak kita untuk merenungi realitas yang jauh lebih kompleks, bahwa keberuntungan dan ketidakadilan punya peran besar, meski seringkali tak kasat mata. Kita menyukai kisah sukses yang inspiratif, orang yang memulai dari nol, melawan arus, dan akhirnya menjadi miliarder. Tapi kisah semacam itu kerap melewatkan satu variabel krusial, keberuntungan. Bill Gates bukan hanya pintar. Ia juga kebetulan lahir di lingkungan yang menyediakan akses ke komputer langka di tahun 1968, saat usianya baru 13 tahun.
Sekolahnya adalah satu dari segelintir sekolah di dunia yang punya terminal komputer saat itu. Itu bukan hasil kerja kerasnya, itu adalah keberuntungan. Begitu pula sebaliknya, banyak orang bekerja sangat keras, penuh integritas, namun tak pernah mencapai kekayaan. Bukan karena mereka tak layak, tetapi karena mereka tak memiliki keberuntungan yang sama. Morgan Housel tidak mengatakan kerja keras tak penting, tapi kerja keras tanpa keberuntungan hanyalah satu sisi koin. Dan koin itu seringkali tak adil. Dalam dunia nyata, kerja keras tidak selalu dibayar dengan hasil setimpal. Ada perbedaan besar antara kaus dan efek dalam dunia keuangan. Seorang investor mungkin kehilangan segalanya bukan karena ia bodoh, tetapi karena krisis ekonomi yang terjadi begitu cepat dan tak terduga. Sementara yang lain bisa menjadi kaya karena secara kebetulan membeli saham yang tepat pada waktu yang tepat. Seringkali, mereka yang sukses tidak sadar bahwa mereka beruntung. Dan yang gagal pun sering tak sadar bahwa mereka hanya sedang sial. Maka, ketika kita menilai orang lain, atau bahkan diri kita sendiri, kita harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Kita harus sadar bahwa dunia ini seringkali tidak adil, dan bahwa hidup bukanlah eksperimen laboratorium dengan variabel terkendali. Kecenderungan kita untuk membuat cerita, juga membuat kita rentan terhadap penjelasan palsu. Kita ingin percaya bahwa setiap kekayaan punya logikanya, bahwa ada resep pasti, tapi dalam kenyataan, banyak yang sukses tanpa bisa menjelaskan bagaimana mereka bisa sampai di sana. Dan banyak yang gagal, meski telah melakukan segala hal yang benar. Morgan Housel menekankan, kita harus bisa hidup berdampingan dengan ketidakpastian. Kita harus menerima bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan rasional. Dan lebih penting lagi, kita tak boleh menyamakan hasil dengan kualitas keputusan. Keputusan yang baik bisa berakhir buruk. Keputusan buruk bisa berakhir baik. Dunia finansial tidak memberi jaminan apa-apa. Sadar akan peran keberuntungan bukan berarti menjadi pasrah. Justru sebaliknya, itu adalah sumber kerendahan hati. Ketika kita menyadari bahwa pencapaian kita bukan hanya hasil usaha, kita menjadi lebih empati terhadap orang lain. Kita tidak lagi cepat menghakimi atau mengagungkan. Dan yang lebih penting, kita menjadi lebih waspada. Kita tidak menjadi terlalu percaya diri, karena kita tahu bahwa sebagian dari keberhasilan kita datang dari hal-hal di luar kendali. Rendah hati dalam finansial berarti kita selalu bersiap untuk hal-hal tak terduga. Kita tidak bertindak seolah-olah kita bisa mengontrol pasar. Kita tahu batasan kita. Morgan berkata, rasa rendah hati akan menyelamatkanmu dari rasa puas diri. Dan rasa empati akan menjagamu tetap manusiawi. Kita tidak bisa mengontrol keberuntungan, tapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadapnya. Kita tidak bisa mengontrol kondisi ekonomi global, tapi kita bisa mengatur gaya hidup dan ekspektasi kita. Fokuslah pada hal yang bisa dikendalikan, menabung, tidak mengambil risiko berlebihan, menjaga emosi, dan berpikir jangka panjang. Dan sadari bahwa setiap keberhasilan kita, sebesar apapun, selalu punya andil dari orang lain, dari waktu, tempat, bahkan kebetulan. Maka, bersyukurlah, dan bagi yang belum berhasil, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Mungkin kamu hanya sedang berada di titik lain dari kurva probabilitas. Dalam dunia yang semakin menyukai kesempurnaan narasi, Morgan Housel mengajak kita untuk jujur bahwa tak semua hal bisa dijelaskan. Tak semua kesuksesan adalah hasil kerja keras. Tak semua kegagalan adalah karena salah langkah. Mengakui peran keberuntungan bukan berarti meremehkan usaha. Tapi itu mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati, penuh empati, dan sadar bahwa hidup ini lebih rumit dari yang terlihat. Di dunia yang penuh angka, grafik, dan proyeksi keuangan, kita sering mengejar satu hal yang dianggap sebagai puncak keberhasilan, keamanan finansial. Seolah-olah jika kita memiliki cukup tabungan, cukup investasi, cukup properti, dan cukup proteksi, maka kita akan bebas dari rasa takut, gelisah, dan ketidakpastian. Namun menurut Morgan Housel, ini adalah mitos besar yang membuat banyak orang terjebak dalam pola pikir yang justru merusak kesejahteraan mental dan finansial mereka sendiri. Keamanan finansial itu bukan soal jumlah, tapi soal bagaimana kamu memahami dan berdamai dengan kenyataan bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup yang tak bisa dinegosiasi. Ketidakpastian sebagai realitas, bukan ancaman. Kebanyakan dari kita mengira bahwa jika kita bisa mengendalikan masa depan, maka kita akan merasa aman. Kita membuat rencana pensiun 30 tahun ke depan,
menghitung proyeksi pengeluaran saat anak kuliah, bahkan menetapkan target kekayaan bersih pada usia tertentu. Namun kenyataannya, semakin banyak kita merencanakan masa depan, semakin besar kemungkinan kita akan dikecewakan oleh hal-hal tak terduga. Pandemi, krisis ekonomi, PHK massal, konflik geopolitik, atau bahkan masalah pribadi seperti penyakit, perceraian, atau tanggungan keluarga, semua itu hadir tanpa diundang. Menurut Housel, bukan prediksi yang kita butuhkan, tapi daya lenting, resilience. Kita tidak bisa menghilangkan ketidakpastian, tapi kita bisa belajar menari bersamanya. Ketakutan finansial yang diwariskan. Sejak kecil, kita diajarkan untuk takut miskin, takut gagal, takut kehilangan uang. Banyak dari ketakutan ini datang bukan dari pengalaman pribadi, melainkan dari narasi keluarga, trauma orang tua, atau cerita di media. Morgan Housel menjelaskan bahwa trauma finansial bersifat turun-temurun. Orang tua yang pernah kehilangan rumah karena krisis 1998 mungkin akan menanamkan pada anak-anaknya bahwa jangan pernah berutang, meskipun situasi dan dunia sudah berubah. Ketakutan ini bisa menciptakan kebijakan pribadi yang ekstrim dan tidak relevan. Yang lebih ironis, dalam upaya menciptakan keamanan, banyak orang akhirnya membuat keputusan yang terlalu konservatif, terlalu kaku, dan tidak memberi ruang pada pertumbuhan. Uang bukan jaminan kedamaian. Salah satu ironi besar dalam dunia keuangan adalah, semakin banyak uang yang kamu miliki, semakin banyak pula kecemasan yang bisa datang. Takut kehilangan, takut tidak cukup, takut orang lain tahu dan memanfaatkannya, takut gagal mempertahankannya. Housel menulis bahwa rasa cukup dan damai tidak datang dari saldo rekeningmu, tapi dari kemampuanmu berdamai dengan ketidakpastian dan tidak membiarkannya mengontrol hidupmu. Karena itu, seseorang dengan 10 juta rupiah tapi bisa tidur nyenyak tanpa gelisah, jauh lebih kaya dibandingkan seseorang dengan 10 miliar yang tidur dengan paranoid. Diversifikasi emosi, bukan hanya portofolio. Satu prinsip investasi yang kita tahu semua adalah diversifikasi. Jangan menaruh semua telur di satu keranjang. Tapi Housel memperluas gagasan ini ke ranah psikologi. Diversifikasilah juga sumber rasa aman dan identitasmu. Artinya, jangan hanya menggantungkan harga dirimu pada uang, jabatan, atau status sosial. Temukan sumber kebahagiaan lain, hubungan, hobi, komunitas, kontribusi, dan kehadiran spiritual. Dengan begitu, ketika dunia keuangan bergejolak, kamu tidak merasa dirimu runtuh. Karena kamu bukan hanya selembar grafik saham. Kamu adalah manusia yang utuh dengan fondasi yang lebih dari sekadar angka. Simpan uang bukan untuk kaya, tapi untuk merdeka. Inilah inti dari filosofi Housel. Uang bukanlah alat untuk menjadi lebih kaya, dalam definisi sosial, tetapi untuk membeli waktu, kebebasan, dan ketenangan pikiran. Kebebasan dari bos yang toksik. Kebebasan dari pekerjaan yang tidak kamu cintai. Kebebasan untuk mengambil risiko. Kebebasan untuk berhenti sejenak dan mengatur ulang hidupmu. Itulah bentuk keamanan finansial sejati. Bukan karena kamu tahu apa yang akan terjadi, tapi karena kamu siap menghadapi apapun yang akan datang. You will never get rid of uncertainty. You will only learn how to live gracefully with it. Morgan Housel.